maju atau besarnya suatu bangsa itu ada di tangan pemuda. Nah sekarang bagaimana pemuda mengubah wajahnya, mengubah bangsanya untuk menjadi bangsa yang unggul. Sekarang kita lihat bagaimana netizen mempengaruhi kebijakan pemerintah, cara berdemokrasi untuk menghasilkan nilai-nilai yang sesuai. Gitu. Apakah kita bodohi, apakah kita diamkan, apa sengaja kita tidurkan, apa sengaja kita pecahkan. Gitu. Bagaimana yang sifatnya kolaboratif dan saling mengisi itu dapat mengisi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Forum Intelektual Muda. Masih dalam suasana Hari Sumpah Pemuda. Kali ini di channel kami kedatangan saya sih yang mendatangi ya sebenarnya. Sosok anak muda yang inspiratif, energik dan sangat bisa diajak kolaboratif. Beliau adalah Bang Rendika Harsono atau kalangan-kalangan milenial menyebutnya sebagai Bro Rendika. Beliau pada awal bulan kemarin baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Angkatan Muda Ka'bah. Angkatan Muda Ka'bah merupakan sayap kepemudaannya Partai Persatuan Pembangunan. Baru sebulan AMK dilantik ini sudah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa, menarik minat milenial untuk gabung. Seperti kemarin baru mengadakan kegiatan apa tuh? PUBG. Mabar. Sangat luar biasa itu. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana peran milenial dalam belantika perpolitikan Indonesia. Bila merujuk dari data LIPI pada 2019 kemarin, sekitar 40% dari jumlah pemilih merupakan generasi muda, generasi milenial. Tentu hal itu menjadi hal yang sangat menarik bagi penyelenggara pemilu maupun dari partai politik itu sendiri. Namun di sisi lain jumlah kalangan milenial sangat besar tidak diiringi dengan keikutsertaan para generasi milenial untuk aktif dalam politik, untuk dalam memilih, karena masih sangat besar jumlahnya angka golput. Seperti yang dirilis data oleh Indonesia Millennial PES pada 2019, hanya 23% milenial yang tertarik dalam politik. Tentu ini sebagai buah si malakama. Langsung saja saya menyapa Bang Rendika. Bagaimana kabarnya, Bang? Baik, sehat, Bro. Ini, Bang, apa sih, Bang, yang menjadi ketertarikan Abang untuk terjun dalam dunia politik, Bang? Jadi politik itu harus kita maknai atau kita artikan sebuah proses perjuangan, gitu ya. Perjuangan dalam memperjuangkan nilai-nilai positif, gitu. Jadi dalam konteks sekarang politik itu bersifat konotasi negatif karena erat kaitan dengan berita-berita yang ada di media nasional, media sosial. Ya kalau kita bicara politik ya mungkin sebagian besar paradigmanya negatif, gitu ya. Tapi kalau gue pribadi melihat itu sebagai bentuk salah satu ruang perjuangan, ya, agar kita ini dapat mengaspirasikan, ya, kepentingan generasi muda untuk masa yang akan datang. Karena bagaimanapun itu suatu bangsa pastinya, gitu ya, didorong, didukung, gitu kan, oleh para generasi muda. Nah, pembibitan itu, ya, harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Agar apa? Agar ketika kita bicara jangka panjang, generasi muda sekarang mempunyai ruang yang cukup atau pondasi yang cukup maupun kurikulum pendidikan yang kuat untuk menghadapi potensi atau menjawab tantangan di era yang masa akan datang. Gitu. Kurang lebih gitu, Bro. Jadi banyaklah ruang-ruang yang bisa kita optimasi. Ya, jadi politik itu luas nih. Jadi politik itu bukan hanya kita bicara pilpres, pileg, pemilu kada gitu, tidak. Tapi berproses dalam berpolitik itu banyak peranan-peranan yang bisa kita optimasi. Pandangan Bro Rendika itu sendiri apa itu tentang politik? Karena
generasi milenial ini kan masih menganggap politik itu tabu. Iya. Politik itu hanya untuk kaum tua, old school lah. Iya. Jadi sehingga banyak generasi milenial itu apatis dalam misalnya dalam pilkada, pilpres atau pemilihan-pemilihan itu cenderung untuk tidak tertarik dalam hal itu. Iya. Bagaimana menurutmu? Jadi politik itu kan hasil buah dari suatu peradaban, ya kan? Peradaban kita tidak lepas dari peradaban masa lalu, ya. Kalau kita bicara prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar politik itu tidak lepas dari waktu zamannya Plato dan Aristoteles, gitu ya. Ketika mereka bicara bagaimana suatu hubungan yang terjadi antara manusia dengan tatanan kehidupannya, gitu. Nah, mereka itu menelurkan pandangan-pandangan yang menurut saya adalah cikal bakal dari sebuah metode, ya, dalam kita membuat suatu tatanan. Plato dan Aristoteles, ya, itu mempunyai beberapa persamaan dalam melihat konteks berpolitik, gitu. Nah, mereka berdua itu memberikan gambaran bahwa dalam berpolitik, ya, itu harus diberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengaspirasikan suaranya. Sehingga hal tersebut dalam kacamata politik mereka menebarkan kebaikan dalam jumlah atau ruang yang lebih besar agar dirasakan manfaatnya, kan gitu. Tetapi memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang ada, gitu ya. Jadi misalkan Plato itu lebih ke arah bagaimana demokrasi ini muncul. Aristoteles bagaimana lebih, kalau nggak salah itu ya, secara singkat lebih ke arah monarkinya gitulah, ya. Jadi cikal bakal kosakata aristokrat, gitu ya, itu memang dari Aristoteles. Nah, Plato dan Aristoteles ini memberikan satu pemahaman dasar yang berkembang dari zaman ke zaman, bagaimana politik itu diartikan untuk membangun suatu tatanan hubungan bermasyarakat, hubungan manusia, ya, agar tatanan ini bisa berkembang. Memang setiap zaman ada masanya, setiap zaman ada karakternya, sehingga itu terus berubah. Nah, dari situ dalam konteks politik, ya, konteks sekarang itu banyak orang melihat bagaimana kita merebut kekuasaan atau kursi-kursi atau pos-pos strategis begitu, ya. Ya, itu mungkin paradigma atau pandangan yang sudah berjalan dan menurut saya salah tafsir. Ya, salah tafsir. Memang kursi itu ada, pos-pos itu ada, kekuasaan itu ada. Tapi jangan jadikan itu untuk meraih kekuasaan yang sifatnya berlebihan. Dengan adanya pos-pos tersebut, dengan adanya kekuasaan tersebut, itu suatu amanah. Untuk apa? Untuk kita menebar kebaikan. Untuk kita menjalankan hipotesa kita bagaimana memperbaiki yang sudah ada menjadi lebih sempurna, gitu. Nah, situasi ini kan berubah terus, gitu. Jadi saya melihat politik itu adalah bagaimana kita mempunyai pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, ya, dengan kepentingan yang kita wakili untuk menuju suatu kebaikan yang sifatnya lebih luas, gitu. Sehingga kalau kita bicara merebut kekuasaan, menurut saya jauh lah. Tidak serendah itu pemikirannya, bagaimana kita merebut kekuasaan dan kita melakukan segala sesuatunya dengan semena-mena, bukan. Lebih ke arah bagaimana kita menyempurnakan. Sama lah, kita masuk itu kan dalam satu tatanan sistem. Bukan suatu yang sifatnya otoriter, tidak. Sistem itu sudah ada dengan perangkatnya, dengan infrastrukturnya, tapi bagaimana kita sempurnakan. Nah, bicara kekuasaan itu bukan suatu pekerjaan yang membalikan telapak tangan, gitu kan. Meskipun sekarang semua bilang bahwa tadi Bro Entis bicara bahwa hanya 20% sekian yang peduli politik, kan gitu. Sisanya apatis. Nah, ini kan berbahaya. Iya kan? Berbahaya. Kenapa? Maju atau besarnya suatu bangsa itu ada di tangan pemuda. Betul. Begitu.
Nah, sekarang bagaimana pemuda mengubah wajahnya, mengubah bangsanya untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Gitu. Memang sekarang banyak anekdot ya, anak-anak muda sekarang tuh apa sebutnya? Kaum rebahan. Kaum rebahan apa semua gitu. Aja. Iya kan? Nggak bisa mengubah dunia. Nah, tapi sebenarnya kita maknai lebih positif lah, ya. Dengan adanya teknologi, kita ada segmentation creation, business creations, way of life creations gitu. Meskipun kita hanya diam, dengan teknologi, ya mungkin ada peranan kita. Sekarang kita lihat bagaimana netizen mempengaruhi kebijakan pemerintah. Iya. Apakah dia sambil berlari? Apakah dia, menurut saya sambil rebahan juga dia, Sambil rebahan. berkomentar gitu kan? Bisa bikin pusing presiden. Presiden gitu ya. Nah, jadi menurut gua banyak cara ketika zaman ini berubah. Nah, ketika kita mempunyai kekuatan itu, kemampuan itu, kita mewakili generasi muda melihat itu bukan sebagai kelemahan, tapi kekuatan yang harus kita bangunkan. Gitu. Dengan apa? Dengan adanya keterwakilan suara-suara itu di tempat-tempat yang diamanahkan oleh rakyat melalui gitu kan tatanan dan prosedur yang jelas gitu. Kurang lebih gitu, Bro. Jadi itulah sekilas bagaimana politik itu harus kita maknai lebih luas. Jadi yang bila secara praktis kan peran partai politik sangatlah besar dalam membangun sebagai kata sebagai laboratorium demokrasi, cerminan demokrasi kita hari ini. Dan banyak partai-partai politik yang sudah memerankan anak muda untuk mengubah wajah politik kita yang lebih milenial. Salah satunya angkatan muda Ka'bah ini. Bagaimana strategi dari Bro Ketum sendiri? Begini Bro, dalam demografis Indonesia gitu ya, memang generasi muda ini menjadi sangat dominan dari sisi kuantitatif nih. Hanya kuantitatif saja. Kuantitatif ya. Misalnya generasi milenial. Gue nih milenial nih. Yang lahir dari tahun 80 sampai dengan tahun 95. Ada generasi X, 96 dan sampai berapa gitu ya, 2000 sekian gitu. Mereka itu menguasai hampir 50% lebih ketika tahun 2024 mereka yang menjadi peranan mempunyai suara. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana bangsa ini, negara kita yang kita cintai ini ya, memerankan mereka agar menjadi salah satu cara berdemokrasi untuk menghasilkan nilai-nilai yang sesuai gitu. Apakah kita bodohi, apakah kita diamkan, apa sengaja kita tidurkan, apa sengaja kita pecahkan gitu. Betul. Kan gitu. Nah, tetapi mereka harus diberikan pandangan yang luas, gambaran-gambaran yang prospektif, konstruktif, positif gitu. Sehingga mereka bilang bahwa ke depan itu ada di tangan kita kan gitu. Sehingga generasi muda ini ya memang bukan hanya kita gaungkan. Kadang-kadang bicara milenial iya, tapi kuantitatif. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengoptimalisasi kekuatan kuantitatif ini disertai dengan pendekatan kualitatif. Jadi yang maju itu bukan hanya serta-merta gua muda, gua menjadi peranan dalam pimpinan, belum tentu. Betul. Belum tentu. Nah sekarang kan dalam pikirannya bahwa pokoknya kalau muda jadi gitu. Belum tentu. Betul. Belum tentu. Gitu. Sekarang banyak kok senior-senior saya yang pandangannya muda. Mereka bagian dari pimpinan, bagian dari yang diamanahkan. Nah masyarakat juga harus cerdas. Bicara generasi muda ini harus kita optimasi. Kuantitatifnya sudah terlihat, tinggal kualitatifnya. Nah kualitatif metodenya. Apakah mereka yang kita suruh maju, ataukah metode mereka yang kita pakai untuk memajukan orang-orang yang diamanahkan? Banyak cara. Banyak cara. Makanya kalau kita lihat misalkan pemilu kada, tingkatan bupati wali kota, atau di tingkatan gubernur dan lain sebagainya, memang keterwakilan itu ada. Segmentasi itu ada. Tapi mereka ya pastinya mereka yang berkualitas. Bukan yang tiba-tiba karena muda terus maju terus jadi, enggak kan? Mereka pasti ada bibit, bebet, dan bobotnya gitu. Nah itu yang harus dimaknai bagaimana mengoptimasi kekuatan generasi muda sekarang. Nah AMK
sebagai salah satu badan otonom dari Partai Persatuan Pembangunan, ya, itu mencoba untuk mewadahi itu. Bagaimana kita melakukan kaderisasi, bagaimana kita melakukan pelatihan kepemimpinan manajerial, ya, sehingga kualitatifnya ada. Kuantitatif ada di sekitar kita, ada. Tapi kualitatifnya bagaimana yang kita siapkan itu, gitu. Nah, AMK dengan segmentasinya, dengan ruangnya yang khusus, ya, kita kan banom partai politik ya punya karakter. Teman-teman yang lain, warna yang lain punya karakter. Nah, P3 punya karakter. Nah, karakter ini yang kita coba melihat bukan ceruk ya, maksudnya segmentasi itu. Nah, kurang lebih seperti itu, bro. Jadi tetap kita berinovasi. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan itu. Maraknya politik milenial ini jadi sebenarnya juga menimbulkan dikotomi antara generasi kolonial dengan generasi milenial. Yeah. Padahal sebenarnya bukan itu poin utamanya. Harus adanya kolaborasi antara generasi tua dan generasi muda. Betul. Jadi anak-anak muda ini sebenarnya juga tidak bisa sendirian tanpa adanya orang-orang tua kita. Betul. Dan di sisi lain generasi tua juga membutuhkan pandangan-pandangan baru, ide-ide dari anak muda itu sendiri. Itu bagaimana menurut pandangan Ketum saat itu? Ya, sama lah kalau kita bicara suatu teamwork, ya. Cara kepemimpinan itu berbeda-beda. Setiap orang, setiap karakter. Itu pun bisa kita analogikan, karakter kepemimpinan itu berbeda dari setiap generasi, ya kan? Nah, bagaimana yang sifatnya kolaboratif dan saling mengisi, itu dapat mengisi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di sana. Contoh, kita punya Gen X, katakan gitu ya. Gen X. Baby boomers terus Gen X kan. Nah, Gen X ini dengan karakternya generasi milenial berbeda. Milenial dengan X berbeda. Tetapi kalau kita membuat satu tatanan yang dinamis, yang aktif dan produktif, bertiga ini harus kolaboratif. Gitu, kolaboratif. Sederhananya, ada konseptor, ada implementator, ada eksekutor. Peranan itu pasti berbeda. Gitu kan? Nah, kalau kita membangun satu, ini bicara kompleks ya. The bottom part of teamwork itu kan grup tim ya. Kita nggak bicara kemana-mana nih, nggak bicara pemerintah, nggak bicara apa. Grup tim aja. Nah, itu bisa kita rasakan. Nah, sekarang bisa kita bayangkan ada dua hipotesa atau dua kutub yang berbeda. Satu, orang yang nunjuk semua tapi nggak mau kerja. Atau satu lagi maunya kerja tapi nggak tahu apa yang ditunjuk, apa yang dituju gitu. Betul. Nah, itu kan menanda bahwa tidak adanya sisi kolaboratif. Nah, jadi artinya peranan-peranan tiap generasi itu dioptimasi, disesuaikan, dan sesuai zaman. Karena zaman itu yang menuntut ke sana, gitu kan. Kayak contoh sekarang zamannya teknologi ya, 4.0 katakan gitu. Ya semuanya harus kolaboratif, gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya, generasi muda, bahwa ke depan ya hal-hal semacam tadi itu harus kita siasati dengan baik. Jadi peran generasi milenial sangatlah besar ya, jadi menciptakan sebuah iklim politik yang baru. Iya. Apalagi menuju 2024 ini. Iya. Makanya yang menarik kalau kita bicara pemilu 2024, pertanyaannya adalah apakah masih ada mobilisasi massa ketika teknologi sudah berperan sekarang? Betul. Yang ada adalah mobilisasi isu kan gitu ya. Artinya kan pendekatannya berbeda. Mobilisasi massa itu dari sisi kuantitatif ditunjukkan secara fisik bahwa ini ada kekuatan besar, tetapi kadang-kadang itu kalah dengan mobilisasi isu. Dengan mereka yang anonimus secara virtual, ada isu yang memang tanpa ada orang, tapi itu menjadi pembahasan di dunia maya. Nah, hal-hal semacam itulah yang nanti pastinya akan ada eksperimen dalam setiap proses pemilu kita, proses pemilihan ini ya, di pemilu 2024, ya kita lihat nanti bagaimana hipotesa itu bermain dan apa yang terjadi dan benang merahnya kemana gitu. Apakah masih sama polanya dengan 2019 atau masih ada perubahan itu? Iya, betul. Apalagi peran kekuatan media sosial sangatlah besar gitu. Betul. Setiap ada isu apapun pasti akan menjadi trending topik, itu akan menjadi
Iya. berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Betul, betul. Kayak kemarin soal PCR itu. Oh iya, 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 iya. Saya lihat baca statementnya teman ini mewakili generasi milenial yang kemana-mana. Generasi milenial kan hari ini pergi kemana, ini kemana, tapi agak sulit ketika ada harga PCR mahal. Betul, betul. Itu menyuarakan itu. Iya, itu sangat luar biasa. Iya, iya. Memang kita melihat kita sudah 2 tahun kan slowing down. Kita harus ada titik recovery. Titik recovery bagaimana pemerintah itu melakukan satu kebijakan yang sifatnya mungkin high risk, tetapi itu akan mempercepat satu economic recovery. Kalau terjadi economic recovery, artinya nih kelompok yang besar, katakan generasi milenial, dia sudah punya pasti langkah-langkah untuk memperbaiki tatanannya. Nah, disitulah peranan kita untuk menuju 2024, kan gitu ya. Apakah mereka melangkah untuk kesejahteraannya, apakah mereka melangkah untuk kemandiriannya, ataukah mereka melangkah untuk aspirasinya. Nah, di sini yang kita butuhkan itu tadi, peran pemerintah untuk mendengar suara. Nah, suara siapa? Suara anak-anak muda. Anak-anak muda, ya kan, wadah-wadah yang menaungi itu semua. Karena anak muda ini tingkat dendamnya sangat besar. Ketika dia tidak menyukai terhadap seseorang, ya akan menjadi berkepanjangan. Iya, bola, iya. Politik kan misalnya. Menggelinding seperti bola salju kan salju. gitu. Iya. Misalnya di medsos menjadi ada common enemy, tokoh-tokoh politik itu kan dia akan menjadi di 2024 akan menjadi batu sandungannya. Iya, makanya ya itu tadi, apakah itu dikondisikan secara organik atau dikondisikan secara non organik. Nah, itu kan semua walau alam ya. Tetapi ya sekarang peran kita ya bagi yang sudah terbuka wawasannya, bagaimana literasi digital itu ya dapat dipahami oleh semua generasi muda agar mereka betul-betul bisa menyaring gitu kan. Nah, ketika mereka sudah bisa memilah dan memilih, artinya tingkat kedewasaan dia, kematangan dia dalam melihat satu masalah itu akan sangat bijak dan solid data-data pendukungnya, sehingga kalau nanti ada ruang-ruang politik yang akan mewarnai di media sosial, ya mereka bisa menjadi bagian yang konstruktif, bukan yang destruktif. Nah, ini bahaya kalau kita masuk ke ruang-ruang yang destruktif. Gitu. AMK sendiri bagaimana melihat kondisi hari ini untuk menarik minat anak-anak muda itu, dong? Ya, sekarang prinsipnya kan generasi muda itu nggak bisa didikte, nggak bisa disuruh, nggak bisa disuruh duduk. Ya kan, mereka itu aktif, dinamis, bergerak begitu. Sehingga pergerakan itu harus kita baca dan kita masuk dalam ombaknya. Betul. Nah, jadi apa yang menjadi trending topik ya kita harus menyesuaikan itu. Makanya tadi saya bilang bicara untuk memahami milenial itu bukan berarti serta-merta kita harus milenial atau anak muda, bukan. Yang tua pun misalnya, bukan tua, maksudnya yang senior pun misalkan katakan Gen X, itu juga bisa seperti kita, asal dia mampu memahami metodenya. Nah, Angkatan Muda Kaba itu mencoba metode-metode yang sifatnya berbaur memahami mereka, gitu. Karena sekarang namanya creation, pembentukan, itu nggak bisa lagi didikte dari atas ke bawah, top down. Betul. Creation itu udah pasti sekarang bottom up. Ada tren apa di bawah, itu jadi trending. Bukan apa yang mau ditrendingin dipaksa ke bawah harus trending, kan nggak gitu. Sekarang mereka lah yang bermain di semua sektor ya. Betul. Misalnya UMKM, digital, seni, apa semua mereka udah punya ruangnya masing-masing. Betul. Dan kadang-kadang tidak terlihat oleh kita. Betul. Jadi mereka kayak ibarat itu nggak punya guru. Nggak punya guru. Tapi mereka karena nggak punya guru, mereka berhipotesa, bereksperimen sehingga menciptakan satu ruang tersendiri. Gitu. Contoh, gua kemarin kan buat acara Ayo Main Kuy, ya kan, main mabar PUBG, Trending itu. ya kan, trending. Nah, di situ ternyata banyak sektor-sektor yang terbangun sisi entrepreneurship-nya. Ada yang IO khusus e-sport, ada yang gaming house khusus punya tim e-sport, ada yang memang mereka bermain pro player di situ. Nah, itu mungkin 10 tahun yang lalu tidak terbayangkan akan ada segmentasi-segmentasi yang menghasilkan di situ. Tetapi karena adanya pendekatan itu tercipta. Makanya AMK melihat pendekatan ini ya harus kita masuk betul-betul bagaimana metode itu cocok lah. Gitu. Jadi kita kan akan dihadapkan dua momentum. Pertama pemilu 2024 dan bonus demografi di tahun 2030. Dan itu semuanya berkaitan dengan
generasi milenial. Iya. Jadi apa harapan ketum bagi generasi milenial yang akan mendatang? Iya, kalau harapan gua ya, Kita kan generasi milenial ini harus meningkatkan apa namanya tuh, pendekatan untuk peningkatan capacity upskill capacity building lah gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami literasi digital, bagaimana kita memahami isu, bagaimana kita memilah dan memilih, bagaimana kita mempunyai kontrol atas emosi kita yang kita sampaikan melalui pikiran dengan tulisan gitu ya. Atau bagaimana kita melihat situasi ya dengan suatu pendekatan-pendekatan yang inovatif gitu kan. Dan pastinya kita harus high risk taker. Nah, karena sekarang dengan kurang terolahnya ruang-ruang fisik ya, misalkan contoh sekarang, bagaimana anak-anak berinteraksi, tidak ada sekolah fisik, mereka pakai online, kan gitu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan pasti secara psikologis mereka ada ruang tuh, gitu kan. Kalau kita terbiasa dulu main gundu bareng, main layang-layang bareng, main sepeda bareng, ya kan, pulang sekolah bareng dan sebagainya. Jadi terbangun interaksi sosial yang betul-betul kita memahami. Berjumpaan langsung sering kalau. Iya, iya kan. Nah sekarang zaman berubah karena ada global pandemic kan gitu ya. Nah buat kedepannya adalah ya bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk kita melakukan itu tadi, mengintrospeksi, gitu, ya kan. Apa yang kurang dari saya, apa yang terjadi di luar sana. Nah, ketika kita tahu gapnya, oh ternyata gapnya di sini, ya kita harus kejar ketertinggalan itu. Karena bisa kita bayangkan pertarungan sekarang, persaingan sekarang generasi muda, itu bukan antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bukan antara Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Tapi sudah bagaimana kita punya kapasitas yang setara misalkan sama Vietnam, sama Filipina, sama Thailand. Betul. Ya kan? Dulu orang berpikir arus itu yang kita intervensi yang kita diserang gitu ya. Arus barang. Oh, barang Cina semua sekarang gitu kan. Oh, apa? Ya, sekarang sudah terjadi. Nah, itu namanya globalisasi. Itu baru bicara arus barang. Nah, tapi kalau arus orangnya juga terbuka seperti itu, nah kita harus siap. Gitu. Jadi artinya Indonesia negara yang besar, generasi mudanya besar, tetapi kuantitatif oke, kualitatif harus kita mainkan. Sehingga jangan sampai posisi kita bertahan. Ya kan? Ah, udahlah. Kalau mereka masuk terus, kita stop aja. Jangan. Di luar Jangan cari aman lah gitu. Jangan cari aman. Kita harus bagaimana kita bisa penetrasi juga ke mereka-mereka sehingga kita mempunyai jiwa kompetitif, jiwa tangguh, jiwa yang siap berperang. Ah, gitu kan? Betul. Berperang bukan dalam artian ini ya. Dardedor. Oh, dardedor gitu bukan. Jadi artinya berperang konsep, berperang dengan kekuatan-kekuatan yang sifatnya bisa mendominasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita unggulkan sehingga nanti jangan sampai kita teriak tapi di kandang sendiri kan gitu. Betul. Jadi itu menurut saya salah satu evaluasi ke depan bagaimana generasi muda memanfaatkan sesuatu yang ada. Kan gitu ya. Dulu mungkin kita butuh waktu, butuh proses belajar kemana-kemana. Tapi sekarang dengan teman-teman kaum rebahan, YouTube itu bisa kita serap semua kan gitu. Betul. Tinggal kita pilah, kita ambil nilai positifnya, kita hipotesakan dengan langkah-langkah aksi. Nah itu ya mudah-mudahan harapan saya generasi muda punya peranan yang lebih aktif dalam mengambil satu tindakan atau kebijakan meskipun di situ ada nilai-nilai risiko. Subhanallah, pencerahan yang sangat luar biasa dari Bro Rendika ini. Iya. Sangat komprehensif, mengupas tuntas mulai dari tingkatan lokal hingga internasional. Semoga bisa bermanfaat bagi kami di Forum Intelektual Muda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari gagasan-gagasan dari Bro Rendika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama-sama, Bro. Kesediaan Abang bisa membersamai kita semua di sini. Thank you. Semoga Abang senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Keberkahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.